Baik teman-teman, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu farmasi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang narkotika ya, eh, dengan logonya palang merah ya. Eh, Kalau obat keras itu lingkaran hurufnya K, kalau bebas terbatas itu biru, kalau bebas itu logonya berwarna hijau. Untuk narkotika yaitu palang merah, dengan namanya juga palang merah ya, berarti warnanya adalah merah. Baik, kita akan bahas terkait dengan narkotika, definisinya apa, penggolongannya seperti apa, kemudian efeknya yang ditimbulkan narkotika seperti apa, dan nanti juga saya berikan beberapa contoh gambar dari narkotika. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi. Narkotika, bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman candu, kokain, dan ganja. Secara harfiah, narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Jadi narkotika ini baik yang berasal dari alamiah, dari tanaman misalnya, ataupun sintetis, ataupun juga semi-sintetis ya. Jadi masuk dalam kategori narkotika. Dia menurunkan kesadaran, halusinasi, dan ada daya rangsang ingin selalu menggunakan. Menurut Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jadi pada intinya definisi narkotika ini bisa kita simpulkan bahwa dia bisa alamiah dari tanaman, sintetis ataupun semi sintetis dengan efeknya sama, menurunkan kesadaran, menyebabkan halusinasi, dan daya rangsang atau menyebabkan kecanduan, yaitu ingin selalu menggunakan. Itu definisi narkotika. Selanjutnya kita akan bicara penggolongan ya. Penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada 3 ya teman-teman. Golongan yang pertama dengan ketentuan adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi. Mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ya, golongan 1 hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi. Karena apa? Karena menyebabkan potensi ketergantungannya sangat tinggi, sehingga golongan 1 narkotika tidak digunakan untuk terapi. Contohnya adalah heroin, kokain, dan ganja. Oke, golongan 1. Gambarnya ini teman-teman Anda bisa lihat ini ya. Saya lihat gambar kokain, heroin ya, sintetis maupun semi sintetis, dan juga ada dari tanaman. Heroin, kokain ya. Heroin, kokain. Berikutnya golongan 2. Dengan ketentuan golongan 2 ini adalah berkhasiat pengobatan. Jadi digunakan untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir, dan dapat digunakan dalam terapi. Jadi golongan 2 ini merupakan pilihan terakhir apabila golongan 3 tidak mampu untuk tujuan terapi, sehingga golongan 2 bisa digunakan sebagai alternatif terakhir. Pasti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Potensinya tinggi ya, untuk golongan 2 ini potensinya tinggi. Kalau golongan 1 sangat tinggi ya. Golongan 1 sangat tinggi, golongan 2 potensinya tinggi menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Contohnya adalah morfin dan petidin. Kita lihat gambarnya ya. Ya, morfin, petidin ya. Ini adalah contoh morfin, petidin, ada yang serbuk, kemudian ada yang injeksi ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, kemudian yang golongan 3,
berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi. Untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jadi golongan 3 ini penggunaannya luas ya. Satu untuk terapi, pasti untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Mengapa untuk terapi banyak digunakan? Karena dia ketergantungannya ringan ya, kecanduannya potensinya hanya ringan. Contohnya adalah kodein. Gambarnya ini teman-teman bisa kita lihat bersama sebagai contoh saja ya, sebagai contoh saja. Jadi di pengantar ilmu farmasi ini hanya definisi, kemudian contoh dan sekilas efek yang ditimbulkan dari golongan obat narkotika ini. Kemudian pada perkembangan berikutnya ya, perkembangan narkoba jenis baru sangat pesat karena dibuat memodifikasi rantai kimia narkoba lama. Jadi banyak sintesis ya, banyak jenis baru disintesis dari narkoba yang lama. Dunia mencatat jumlah narkoba jenis baru ini mencapai 643 zat. Ya, apa saja nanti bisa kita cari ya, 643 ini apa saja. Kemudian BNN sendiri menemukan ada 53 zat psikoaktif baru di Indonesia. Jadi BNN menemukan ada 53 zat psikoaktif ya, psikoaktif yang ada di Indonesia. Kemudian apa efek yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika? Dampak bagi anak kita ataupun mungkin kita sendiri ya, perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian ya, terjadi perubahan yang tidak baik, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, ya, temperamen, sering menguap, mengantuk dan malas ya karena efek halusinasi tadi ini. Tidak memedulikan kesehatan sendiri, abai terhadap kesehatan sendiri, suka mencuri untuk membeli narkoba ya. Jadi dia karena ada potensi ketergantungan yang sangat tinggi sehingga dia berusaha untuk mencari uang dengan cara mencuri ya, untuk memenuhi efek ketergantungannya tadi dengan untuk membeli narkotika. Ini beberapa efek yang ditimbulkan apabila menggunakan narkotika. Sanksi menurut undang-undang ya nomor 35 tahun 2009 ini penyalahgunaan narkoba ya, Anda bisa lihat ini ada di pasal 11 ya, ada di pasal 11 bisa kita saksikan bersama ya. Ada pasal 11 ini bagi tersangka yang kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman ya, memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Kita lihat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Ini pasal 11. Kemudian poin 2, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiganya. Jadi kita sebagai generasi muda harus menjadi agen perubahan ya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kemudian pasal 112 ini bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman ya. Kalau tadi adalah dalam bentuk tanaman, kalau yang ini adalah bukan tanaman. Apa sanksinya? Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Yang kedua, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiganya. Jadi luar biasa sanksi yang apa ya, yang bagi penyalahgunaan narkoba ini atau narkotika ya. Kemudian pasal 114 ini bagi tersangka yang kedapatan mengedarkan ya. Tadi memiliki dalam bentuk tanaman, memiliki bukan tanaman, dan sekarang adalah pengedar. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak adalah 10 miliar. Yang kedua, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiganya. Kemudian pasal 27, bagi tersangka yang merupakan penyalahguna narkotika bisa direhabilitasi ya. Ini untuk yang pengguna ya, penyalahguna. Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Kemudian yang kedua, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103. Yang ketiga, dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Baik teman-teman, definisi, kemudian penggolongan narkotika, contoh-contoh narkotika, kemudian akibat penyalahgunaan narkotika dan sanksi hukum baik yang memiliki, mengedarkan atau yang menggunakan sudah kita sampaikan semua. Kemudian tugas Anda adalah satu saja, mencari mekanisme kerja dari heroin dan petidin ya. Heroin dan petidin mekanisme kerjanya seperti apa sehingga dia menyebabkan potensi ketergantungan. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Sampai jumpa pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.